Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 10 Banjarmasin. Apa kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat ya mengikuti pembelajaran daring. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini memberikan keberkahan buat kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak mengingatkan kembali untuk kalian selalu menjaga kesehatan dan terus menaati protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Salam sehat semuanya. Oke, hari ini kita kembali ke materi kedua tentang teks debat. Ya, kalian kemarin sudah Bapak suruh untuk mempelajari materi teks debat. Nanti kata Bapak nanti akan Bapak jelaskan. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi tersebut. Kalau kita berbicara tentang teks debat, mungkin kalian sudah pernah mendengar ya. Bahkan ada teks debat ini kan sering sekali sudah dilombakan di beberapa kegiatan. Bahkan sekolah kita pun sudah beberapa kali mengikuti kegiatan lomba debat. Cuma mungkin ada yang belum mengerti apa sih sebenarnya teks debat itu. Makanya hari ini kita mencoba untuk mempelajarinya. Kita mulai dari pengertian debat. Apa itu debat? Nah, debat itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata debat itu berarti pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal, disertai saling memberi argumen atau alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Nah, alasan-alasan yang disampaikan, argumen yang disampaikan itu didukung oleh informasi, data, dan fakta yang berkaitan dengan materi yang sedang didebatkan. Ya, kalau kita mau berdebat gitu kan berarti kita sedang mengeluarkan sebuah pendapat dan mempertahankan bagaimana kita mempertahankan dari pendapat kita tersebut. Nah, kalau kita ingin mempertahankan pendapat kita, pastinya kita mengeluarkan sejumlah argumen, sejumlah alasan. Nah, bagaimana alasan itu mau diterima? Pastinya kita memberikan data-data pendukung ya, fakta-fakta, kemudian fakta-fakta, data-data agar orang lain itu mau menerima pendapat yang kita sampaikan. Nah, itu yang dinamakan dengan debat. Kemudian ini ada pengertian debat dari beberapa ahli, ya bisa dibaca di sini. Kita ambil salah satu ahli, Henry Guntur Tarigan. Dia mengatakan debat itu sebagai kegiatan saling adu argumentasi, adu pendapat antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan mencapai kemenangan satu pihak. Makanya ini dilombakan ya, karena di dalam lomba debat itu orang berlomba-lomba untuk beradu argumentasi antar kelompok, karena biasanya kelompok kan, dengan tujuan adalah pendapat atau argumentasi yang terbaik, itulah yang akan menjadi pemenang. Kemudian jenis-jenis debat. Nah, sekedar kalian ketahui saja, debat itu ada banyak, ada debat parlemen atau majelis. Kemudian ada debat pemeriksaan ulangan. Bisa dibaca nanti debat formal, konvensional atau debat pendidikan. Dan lain-lain. Kemudian tujuan dan fungsi debat. Apa itu tujuan dan fungsi debat? Nah, debat itu dilakukan untuk mencapai sebuah kemenangan dari beradu argumen. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Henry Guntur Tarigan, itu beradu argumentasi untuk mencapai sebuah kemenangan. Argumen yang paling logis, paling masuk akal, paling jelas, dan memiliki struktur teks debat yang baik, biasanya akan memenangkan sebuah perdebatan. Selain untuk mencapai kemenangan argumen, tujuan debat dilakukan juga untuk menguji kebenaran pemikiran terhadap satu hal yang diperdebatkan, satu hal yang sedang dibicarakan. Kemudian unsur-unsur debat. Nah, ini yang penting kalian perhatikan. Yang pertama adalah mosi. Mosi itu apa? Nah, kalau berdebat pasti ada mosi. Mosi itu ada hal atau topik yang diperdebatkan. Nah, jadi nanti kalau kalian mau berdebat, pelajari dulu mosinya apa. Hal atau topik yang dibicarakan itu apa. Kemudian tim pro. Nah, ada juga yang disebut dengan tim pemerintah. Tim yang setuju pada topik yang diperdebatkan. Jadi dia ketika ada mosi, ada sebuah
hal atau topik, dia setuju pada topik itu. Nah, itu namanya tim pro atau tim pemerintah. Kemudian yang berikutnya adalah tim kontra atau tim oposisi. Nah, ada juga yang menyebut dengan tim oposisi adalah tim yang tidak setuju atau menentang topik yang diperdebatkan. Nah, jadi kalau ada mosi, maka tim pro setuju, maka tim kontra itu tidak setuju. Nah, kemudian tim netral adalah tim yang memberikan dua sisi argumen, baik dukungan maupun sanggahan terhadap topik yang diperdebatkan. Moderator, orang yang memimpin dan memandu jalannya debat. Kemudian notulen, orang yang menulis jalannya perdebatan dan mengambil kesimpulan dari perdebatan tersebut. Nah, kemudian struktur teks debat. Yang pertama pengenalan. Bagian ini berisi perkenalan diri dari masing-masing tim debat. Ya, jadi tim pro dikenalkan siapa saja, tim kontra atau tim oposisi juga dikenalkan. Kemudian penyampaian argumen. Bagian ini berisi penyampaian argumen dari masing-masing tim mengenai mosi yang sudah ditentukan. Nah, argumen ini tentunya harus didukung dengan data dan fakta yang valid dan akurat. Debat. Setelah masing-masing tim menyampaikan argumen, barulah mereka masuk ke bagian inti struktur teks debat, yaitu debat. Mereka berdebat. Di bagian ini setiap tim saling menyampaikan sanggahan mereka. Misalnya tim pro menyanggah argumen tim kontra atau sebaliknya. Tim kontra menyanggah argumen yang disampaikan oleh tim pro. Tentu saja didukung dengan data dan fakta yang akurat. Dalam menyampaikan sanggahan, masing-masing tim harus menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung pihak tim lawan. Jadi bahasa yang digunakan walaupun ini berdebat harus tetap menggunakan bahasa yang santun dengan tujuan tidak menyinggung lawan kita berdebat. Kemudian kesimpulan, bagian ini berisi kesimpulan dari setiap tim, kemudian diakhiri dengan kesimpulan hasil debat dari moderator. Kaidah kebahasaannya, kalimat kompleks. Struktur teks debat biasanya menggunakan kalimat kompleks yang memiliki lebih dari satu struktur atau lebih dari satu kata kerja ya, karena dia ingin menguraikan sesuatu ya, bagusnya memang menggunakan kalimat kompleks. Kemudian konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan kata atau kalimat, jadi dia banyak menggunakan kata-kata penghubung di sini. Kalimat kata rujukan, teks debat biasanya menggunakan kata rujukan yang berfungsi untuk menjelaskan pemilik atau pemberi informasi, data atau fakta yang digunakan dalam berargumentasi. Misalnya dia, beliau, ini, itu, di sana, di sini, dan sebagainya. Nah, misalnya kan dalam menyampaikan argumen nanti mungkin menurut dia, menurut Bapak, menurut sumber ini. Nah, itu seperti itu. Jadi ada orang lain yang mau dirujuk ketika dia akan menyampaikan sebuah permasalahan atau sebuah sanggahan. Nah, di sini contoh teks debat bisa dilihat ya. Nah, tim pro pada tanggal 20 November 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengumumkan bahwa pemerintah sudah mencabut aturan larangan sekolah tatap muka di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran dan tahun akademik tahun 2020-2021, Mendikbud menjelaskan bahwa pemerintah akan mengizinkan sekolah tatap muka dan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia sudah siap membuka sekolah-sekolahnya dan menyelenggarakan sekolah tatap muka lagi? Nah, itu adalah mosi atau permasalahan yang akan dibahas, topik yang akan dibahas dalam kegiatan debat. Nah, tim pro di sini, tim pro tadi setuju kan? Kami sangat setuju pemerintah membuka kembali sekolah-sekolah dan menyelenggarakan sekolah tatap muka karena pembelajaran jarak jauh atau PJJ dinilai kurang efisien dalam proses belajar mengajar. Nah, di situ dijelaskan kan dan seterusnya. Nah, nanti ada tim pro. Tim pro sudah menjelaskan, kemudian tim kontra menyanggah apa yang disampaikan oleh tim pro tersebut. Kami menolak dibukanya kembali sekolah-sekolah dan diadakannya kembali pembelajaran tatap muka. Pasti dia akan memberikan alasan. Dalam kondisi pandemi yang semakin memprihatinkan saat ini di Indonesia, lebih baik rencana pemerintah itu ditunda saja. Kami khawatir bila pemerintah masih bersikeras membuka sekolah dan mengadakan pembelajaran tatap muka
akan ada banyak klaster baru COVID-19 dan seterusnya. Nah, ini adalah sanggahan dari tim kontra terhadap apa yang disampaikan oleh tim pro atau tim pemerintah tadi. Nah, ini adalah contoh dari perdebatan atau terjadinya lomba debat tentang bagaimanakah mosi pemerintah akan membuka kembali pelajaran tatap muka terhadap sekolah di semester genap tahun 2000 dan 2021. Di sini moderator menyampaikan, saya akan kalian baca. Nah, ini adalah contoh debat sederhana. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan di WA pribadi Bapak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini dulu. Tetap selalu rajin membaca buku ya. Jadi buku yang sudah kalian miliki tetap kalian baca. Nah, kalau di dalam buku itu ada hal-hal yang perlu kalian tanyakan, jangan malu untuk bertanya kepada saya. Bisa dipahami semuanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.